Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Herian dan kita kembali mengomentari video dari Armando. Yang judulnya itu sekarang adalah kabar baik tentang perang lawan corona. Jadi sebelum kita tonton videonya, saya sedikit ngomong di depan gitu. Gini, Armando sekarang nih menggunakan kata-kata perang lawan corona gitu. Saya ingat betul dahulu di awal-awal itu dia selalu memprotes kita nih yang menentukan perang corona gitu. Kita bersikap hati-hati, waspada, antisipatif. Bahkan Gubernur Anies Baswedan itu di awal itu adalah pemimpin pertama yang serius menghadapi corona. Beliau memang langsung perang lawan corona di awal gitu. Dan dia dibully, dan kita ini dibully oleh Armando. Dulu mengatakan, apaan tuh perang lawan corona? Corona tuh nggak biasa aja kok, nggak berbahaya, hidup santuy, hidup normal aja. Jadi Armando secara nggak langsung dia salah dalam memprediksi itu. Dahulu dia katakan hidup santuy, aman, biasa, ini virus nggak berbahaya. Sekarang dia katakan perang corona. Ini jelas dia salah memprediksi. Dia jelas terbukti salah dalam membuli kita dan Pak Anies Baswedan. Sehingga sekarang dia memakai kata perang itu. Jadi dia ini terlambat sadar gitu guys ya. Terlambat sadar. Kita dari dulu perang lawan corona, dia baru sekarang gitu. Jadi dan sayangnya dia pernah minta maaf atau mengakui kalau dia salah gitu. Itu poin pertama ya. Yang poin yang harus kita ketahui dahulu. Nah, sekarang kita tonton videonya ya, baru kita akan komentar guys. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Satu lagi saya ingin komentari yang kalimat yang pertama tadi ya. Yang video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Nggak punya logika skip aja. Justru apa? Ini meremehkan orang-orang yang nggak nonton video ini berarti nggak punya logika. Gitu. Enggak. Orang kalau nonton video ini berarti malas. Berarti mereka malas dengar ocehan Armando. Mereka tahu yang ngoceh ini nggak punya logika, hanya klaim punya logika tapi faktanya nggak punya. Itu maka mereka malas untuk video ini. Berarti yang mereka nonton video ini adalah yang punya logika. Enggak. Justru kalau mereka punya logika ya, mereka ada dua yang mereka lakukan ya. Pertama, nonton video ini dan episode akan mereka komentari. Kayak saya nih, saya nonton video ini karena saya punya logika, menurut saya ini salah, saya komentari dengan logika saya. Kedua, orang punya logika juga kadang malas. Ini apa sih ngomong klaimnya punya logika, tapi faktanya disampaikan tidak logis sama sekali. Akhirnya mereka malas dan tidak nonton. Atau yang ketiga, orang nggak punya logika, apa yang mereka lakukan? Ya, justru mereka nonton video ini dan bangun-bangun iya saja, tanpa mengerti apa yang disampaikan, dan mereka tuh hanya nurut saja dan tidak punya rekomendasi untuk berpikir logis, untuk kalau ini sebenarnya mereka harus berpikir kalau ini sebenarnya salah gitu. Jadi kalau orang nggak punya logika adalah orang yang ikut aja apa kata Armando, apa benar salah, itu orang nggak punya logika. Kalau orang punya logika justru kayak saya ini, saya tonton dan saya bantah dengan logika saya guys. Sejak awal saya harus mengingatkan ya, saya akan memaparkan sisi yang lebih positif, lebih optimis tentang COVID-19. Karena itu bagi Anda yang tidak suka dengan narasi positif, sebaiknya Anda nggak usah nonton video ini. Kalau Bukan masalah suka nggak suka narasi positif, tapi Anda tuh dari awal tuh sudah mengatakan positif yang halu gitu guys. Dia katakan tidak berbahaya, ini virus yang enggak ya, aman lah, kita hidup santuy aja, normal ya. Jadi narasi positif tadi kelewatan. Narasi positif itu narasi yang tidak masuk akal gitu. Kita perang lawan corona dari awal dikatakan ngapain perang lawan corona, musuh kita bukan corona kok, kata dia kan. Ingat sebetulnya dia ngomong gitu di awal. Ini narasi dia tuh banyak halu, narasi positif itu banyak halu, halusinasi guys. Itu yang kita permasalahkan, yang kita waspadai gitu. Ini bukan, kalau narasi positif itu bagus, tapi janganlah gara-gara narasi positif itu Anda menjadi hilang logika, Anda menjadi salah dalam memprediksi, sampai bahkan Anda membuli orang lain ya. Pak Anies Baswedan Anda bully, kami semua Anda bully, karena kami mengatakan perang lawan corona dari awal, bahkan kami menuntut untuk dilakukannya lockdown, tapi Anda malah membuli kami gitu, dan membuli Pak Anies Baswedan. Jadi Anda tuh bukan hanya sekedar narasi positif, Anda tuh halu, tapi juga Anda tega membuli orang-orang yang tidak sependapat dengan Anda gitu. Anda menganggap narasi positif tentang COVID itu hanya akan memberikan harapan palsu dan karena itu merusak perang melawan corona, sebaiknya Anda berhenti menonton. Kalau Anda tergolong orang yang percaya lockdown, kegiatan ekonomi harus dihentikan, sekolah-sekolah tetap harus ditutup sampai tidak ada lagi penambahan pasien baru, sebaiknya Anda menyaksikan video lain saja di YouTube. Dan ingat ya,
ini justru karena saya tonton video ini maka saya tahu kalau Aremando ini salah langkah ya. Dia pertama prediksi dia tuh salah besar semua prediksi ya guys. Ya, dia tidak berbahaya, aman, hidup aman aja, main santuy aja gitu, hidup normal aja. Faktanya salah besar gitu. Jadi justru karena saya tonton video ini saya tahu ada orang-orang seperti ini yang menyepelekan suatu penyakit, yang menyepelekan suatu virus gitu. Justru karena saya tonton video dia maka saya tahu dan bisa komentari guys. Kalau itu sudah salah jalan gitu kan. Jadi Anda justru kalau sebenarnya kalau saya sih sarankan Anda jangan nonton video dia, tonton video saya. Karena di video saya Anda akan mendapatkan pencerahan. Anda akan mendapatkan ulasan-ulasan yang membantah semua hal yang diklaim logis oleh Aremando. Karena bukti dia nggak logis. Di awal dia mengklaim ini virus tidak berbahaya, ya. Justru dia mengklaim kalau kita nih yang perang lawan corona di awal itu adalah orang-orang yang nggak benar gitu, orang-orang yang halu. Padahal sebenarnya dia yang halu gitu guys. Soalnya saya cuma ingin bicara dengan mereka yang ingin tahu tentang data yang mudah-mudahan bisa membangun semangat positif dalam krisis ini. Tidak, saya... Kita selalu punya semangat positif, tapi kita pesimis melihat kinerja pemerintah, itu saja. Kita kecewa dengan melihat rakyat yang masih saja bandel gitu. Ingat, ini semua peran pemerintah dan rakyat. Kita harus bersatu ya. Ingat, kita nggak bisa menyalahkan pemerintah saja, tapi kita juga harus mawas diri. Pemerintah salah, kita juga salah. Kenapa pemerintah salah? Karena mereka tidak melakukan lockdown, tidak serius. Kecuali Jakarta ya. Jakarta saya akui di awal tuh serius, bahkan dikasih penghargaan ya sebagai gubernur yang paling peduli dengan corona gitu kan. Jakarta hebat sekali gitu. Jadi pemerintah kita dalam keseluruhan itu kurang serius. Dan kita sebenarnya juga bandel gitu. Kita masih berkumpul di tengah keramaian, tidak jaga jarak dan segala macamnya. Jadi salah kita dan pemerintah gitu. Pemerintah salah dalam melakukan kebijakan, kita salah dalam menjaga diri agar kita tidak ikut membantu menyebarkan virus ini guys gitu. Saya tidak termasuk orang yang percaya teori konspirasi. Tidak, saya tidak termasuk orang yang menganggap kita santuy saja menghadapi corona, nggak usah pakai masker, nggak usah jaga jarak. Saya percaya pada protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah. Saya menganggap COVID-19 ini serius, bisa membunuh. Dan karena itu kita harus menerapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah penyebaran. Iya, tapi kan membunuh hanya berapa orang yang mati itu. Jadi seakan-akan yang manusia itu nggak berharga. Satu orang aja mati guys, itu berbahaya sekali. Kita harus waspada. Pagi ini ada banyak orang mati ya. Jadi Aremando ini bagi dia kan kemarin kan waktu awal itu dikatakan yang mati kan cuma sedikit gitu. Seakan-akan tidak mengaji yang manusia gitu. Jadi kalau dia serius dia tidak akan membuli orang-orang yang serius. Kita serius, Pak Anies Baswedan serius, dia tidak akan membuli kita dan Pak Anies Baswedan. Tapi dia justru membuli orang-orang yang serius menghadapi corona guys. Yang menggaungkan perang terhadap corona dari awal gitu. Ya. Tapi pada saat yang sama saya percaya kita juga jangan panik berlebihan. Banyak pihak risau dengan perkembangan mutakhir, sementara saya melihat perkembangan mutakhir juga memberi indikasi yang layak membuat kita optimistis. Pihak yang risau menyebut jumlah orang terkena COVID yang terus bertambah. Pada 27 Juli misalnya, jumlah yang terkena COVID-19 di Indonesia sudah melampaui 100.000 orang. Saat video ini dibuat, 12 Agustus, jumlahnya sudah 130.000 orang. Pada 27 Juli, jumlah yang meninggal 4.838 orang. Jumlah yang meninggal saat ini sudah mencapai 5.284 orang. Jadi memang ada kenaikan. Dan angka ini menjadikan kenaikan, tapi jumlah itu signifikan loh guys. 5.000 orang meninggal tuh bukan nyawa tikus loh guys. Bukan nyawa maaf ya anjing atau nyawa kucing atau nyawa apapun itu. Nyawa manusia loh guys. Bayangkan ini nyawa manusia loh. Ya, jadi seharusnya satu nyawa saja berharga, ini sampai ribuan gitu coba. Tapi masih ada yang dulu tuh orang-orang yang ngomong santuy, hidup normal, itu sangat mengecewakan sekali gitu. Sehingga kita terlambat dalam menghadapi corona. Gak seperti Vietnam dia berhasil kan. Di awal tuh dia sudah lockdown, di awal itu dia sudah padahal dia tuh lokasi berdekatan dengan Cina guys, sebelah Cina bahkan, tapi mereka sukses Vietnam itu kan menghandle corona sehingga tidak ada yang mati di sana guys. Korbannya pun sedikit sekali bisa ditekan dan bahkan mereka survive sekarang itu kan. Indonesia berada di posisi ke-7 dalam peringkat negara dengan jumlah positif COVID terbesar di Asia. Di Asia Tenggara kita bahkan tertinggi dan jumlah ini akan terus bertambah.
Lantas apa yang Itu salah siapa? Apa salah Habib Rizik Syihab? Salah Pak Anies? Tidak. Itu salah pemerintah yang salah dan mengambil kebijakan dan anggap enteng beserta para buzzernya seperti Armando. Juga salah rakyat, kepada rakyat juga yang bandel, yang tidak mengikuti protokol kesehatan. Ya. menyebabkan saya melihat dari sisi yang lebih optimistis? Saya melihat tren, kecenderungan. Jumlah angka yang positif dan yang meninggal memang terus bertambah. Namun trennya tidak terlalu menakutkan. Saya mulai saja dari persentase kesembuhan. Oke, yang positif COVID 100.000. Gini, kita bukan hanya melihat tren itu, tapi efeknya itu guys, semakin lama kita berhidup dengan corona, semakin lama kita tuh rakyat tuh susah. Bahkan sekarang ini rakyat udah banyak yang mencuri karena untuk makan saja, saking susahnya gitu kan, apapun dicuri gitu. Ini bukan masalah tren turun naik apa segala macamnya gitu. Kok bisa hilang virus ini cepatnya? Bukan hanya tren-trenan gitu, naik turun gitu. Kemarin trennya turun naik lagi, itu turun lagi, ini naik lagi gitu kan. Tiap kapan kita begini coba? Ini karena kita main-main. Kita nggak melakukan kebijakan itu yang betul-betul langsung meninju corona, tapi hanya membuat corona itu seakan-akan dibelai-belai. Ya udah, sekarang corona kita tampar nih, habis itu kita sayang-sayang lagi. Ya, akhirnya dia pulih lagi, tertampar lagi, itu kita nggak selesai. Langsung kita harus pukul dia, kita habisi coronanya, baru kita aman. Jadi nggak boleh main-main dengan corona ini, guys. Harus betul-betul kebijakan yang seperti yang Vietnam lakukan atau negara-negara maju lakukan, yaitu lockdown, dan itu nggak lama. Dengan setelah lockdown kita silakan kita new normal silakan. Mereka kan new normal setelah lockdown. Masalahnya kita nggak lockdown, tapi kita ikut-ikutan new normal. Kita nggak lockdown ya. Kalau mereka wajar new normal, mereka sudah lockdown. Kita nggak, bahkan PSBB pun kita main-main, malah ikut-ikutan mereka new normal gitu. Tapi yang sembuh berapa? Yang meninggal berapa? Ini logikanya sama saja dengan bicara soal penyakit lain. Penyakit adalah bagian normal dari kehidupan kita. Nih, Armando sekali lagi dia mengulang salah lama, menyamakan penyakit corona dengan penyakit lain gitu. Ini penyakit yang totally berbeda guys ya, berbeda sekali. Penyakit lain itu bisa diketahui penyebabnya, dalam artian bisa mengetahui bisa diketahui di mana penyakit itu, ciri-ciri gejala nampak. Corona tidak gitu. Ini penyakit yang totally berbeda, penyakit yang belum pernah ada dalam sejarah dunia berdiri. Ini penyakit yang tidak bisa deteksi. Ya, deteksinya pun barangnya mahal gitu. Jadi sekali lagi ya, dan corona ini menimpa luas seluruh dunia gitu, dan mengakibatkan ekonomi lumpuh sedunia gitu guys. Jadi ini adalah virus yang belum pernah terjadi sebelumnya separah ini gitu guys. Jadi sekali lagi jadi menyamakan dengan penyakit lain itu jelas suatu hal yang kembalinya dimanduk kepada kesalahan dia di awal tadi yang menganggap ini santuy normal gitu guys. Setiap hari kita terpapar dengan beragam sumber penyakit. Kita tidak mungkin tidak mau terpapar bakteri, kuman, virus. Dalam hidup, kita harus berani ambil risiko terpapar sumber penyakit. Kecuali kalau kita mengisolasi diri di dalam kamar yang steril. Kalau kita hidup normal, kita pasti terpapar sumber penyakit. Pertanyaannya, seberapa besar peluang kita akan sembuh? Atau justru sebaliknya, seberapa besar risiko mengalami akibat fatal? Data statistik kita lumayan melegakan. Misalnya saja soal berapa persen orang yang sembuh. Saat ini angkanya 65%. Ini tidak berarti sisanya 35% tidak sembuh ya. Sebagian diantaranya sedang mengalami pemulihan, walau memang sebagian lagi tidak terselamatkan. Tapi kita kembali ke soal yang sembuh. Apakah angka 65% itu Ingat, kok nanti bisa bukan orang sembuh sakit lagi guys. Sekali lagi ya, orang sembuh bisa sakit lagi gitu. Ya kira Anda sembuh, Anda selamat, aman enggak? Orang sembuh bisa kena lagi gitu. menunjukkan hal yang positif atau tidak? Saya akan katakan positif, terutama dengan membandingkan persentase sebelumnya. Saya akan bandingkan data per bulan, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Pada 11 April, persentase kesembuhan baru 8,5%. Pada 11 Mei, naik menjadi 20,2%. Pada 11 Juni, naik lagi menjadi 35,8%. Pada 11 Juli, naik lagi menjadi 46,9%. Dan pada 11 Agustus, seperti saya katakan tadi, sudah mencapai 65%. Coba Anda lihat,
Naik kan dari 8 ke 20 ke 35 ke 46 ke 65%. Artinya iya, jumlah positif COVID-nya naik, tapi kita bisa semakin percaya bahwa tingkat recovery-nya, kesembuhannya juga tinggi. Ini terjadi sebaliknya dengan persentase kematian atau fatality rate yang juga menurun. Pada 11 April, persentase kematian pasien COVID-19 mencapai 8. Ini bukan cuma masalah kematian dan kehidupan, guys. Lebih dari itu. Ini masalah pekerjaan, masalah menafkahi keluarga gitu kan. Jadi anggaplah Anda tidak mati, anggaplah Anda sembuh, tapi Anda juga punya peluang sakit lagi. Jadi gini guys, intinya jangan anggap remeh video apapun itu, termasuk video ini ya. Jadi ini boleh video ini buat kita optimis, tapi jangan anggap remeh. Sekali lagi ya, optimis itu beda dengan anggap remeh. Optimis boleh, bahkan harus, tapi tidak harus waspada. Yang karena optimis kita melupakan kewaspadaan gitu. Yang kita perlu kewaspadai adalah virus ini bisa menular lagi, bisa kembali lagi kepada orang yang sembuh, bisa kena lagi. Kedua, dia menumbuhkan ekonomi. Itu masalahnya guys. Sehingga banyak sekali sekarang pencurian gitu, karena untuk makan saja susah gitu guys. Jadi, sekali lagi ya, kematian itu adalah sesuatu yang perlu kita takuti, tapi bukan hanya sesuatu yang perlu kita takuti, tapi juga kelumpuhan ekonomi gitu. Intinya adalah kita mau corona ini betul-betul hilang, lenyap ya, sehingga orang akan kembali ekonomi normal, sehingga tidak ada lagi orang yang mencuri hanya untuk makan guys. 6,5%. Pada 11 Mei turun menjadi 6,9%. Pada 11 Juni turun lagi 5,7%. Pada 11 Juli 4,8%. Dan pada 11 Agustus turun lagi menjadi 4,5%. Jadi lihat kan, turun terus. Dari 8,5 turun ke 6,9, turun ke 5,7, turun ke 4,8, dan turun lagi ke 4,5%. Begitu juga data peningkatan positif COVID itu tidak bisa dikatakan meledak. Persentase penambahan positif COVID setiap hari di bulan terakhir ini adalah sekitar 1,8%. Masalahnya gini guys, bukan lihat dari persentase penambahannya ya. Wajar, karena jumlahnya besar, ada ratusan ribu gitu. Jadi gini, kalau saat kita ambil angka 130.000, 1%-nya ada berapa? Berarti ada 130.000 berarti 1.300. Ingat, 1.300 orang guys, berarti satu hari korban. Dibandingkan dengan misalnya yang ngidap cuman kemarin awal-awal itu kan cuma 1.000. 1%-nya berapa? Berarti 1%-nya adalah 10. Jadi kalau angka besar ya, jadi kunci jangan dengan presentasi, tapi berapa jumlah angka yang dipresentasikan gitu. Kalau 130.000, berarti 1%-nya sehari itu adalah 1.300 dibandingkan dengan 10 dengan 1.000 kemarin cuman 10 guys. Jadi 10 dengan 1.300 mana besar. Jadi sekali lagi guys, jangan bangga dengan presentasi yang kecil. Kalau diambil dari presentasi itulah jumlah yang besar gitu. Jadi sekali lagi dan kecoh ya dengan jumlah presentasi yang kecil. Saya lebih memilih ya, biarlah presentasi kita 20%, tapi jumlah korban 1.000 gitu ya. Berarti korban cuma 20 sehari ya. Ini 130.000 berarti 1.300 loh guys. Ini luar biasa gitu. Jadi bukan masalah prestasinya, jangan buat kita terkecoh lah intinya. Yang kita fokuskan itu adalah jumlah korbannya itu per hari. Prestasi itu soal kedua guys. Karena jumlah korban itu jauh lebih penting untuk kita kurangi gitu. Bukan masalah pesan-pesanan juga gitu. Sementara sebulan yang lalu angkanya adalah 2,5%. Dan persentase penambahan yang meninggal per hari di bulan terakhir adalah 1,6%. Sementara sebulan sebelumnya 1,9%. Ini adalah semua data statistik yang bisa membuat kita lebih positif memandang dunia. Tidak terlalu galau, tidak terlalu paranoid bahwa dunia sedang mengalami kiamat. Ya bagi Anda ya terparanoid enggak ini, tapi bagaimana orang-orang yang mencuri sampai mencuri untuk makan? Banyak orang di luar sana yang kita temukan tuh susah mencari nafkah, guys. Kayak saya dulu makan sekitar 5-6 bulan gitu kan. Itu bagi saya cukup lama. Untung saja saya enggak orang yang susah amat gitu. Bukan orang yang kira-kira amat. Saya masih bisa bersurvive lah. Dan saya pun, istri saya pun, keluarga saya pun masih bisa bertahan di tengah situasi ini. Bagaimana dengan kawan-kawan kita yang saya pun nggak tahu berapa lama saya bisa bertahan gitu. Dan bagaimana kan teman-teman kita tuh yang udah punya tabungan, yang betul-betul hidup tuh mengadakan dari gaji pendapatan per hari bagaimana coba. Jadi jangan samakan Anda dengan yang lain.
Anda silakan saja berpandangan tidak berpandangan karena Anda memang hidup berkecukupan. Banyak saudara kita di luar sana yang betul-betul terkena dampak imbas corona ini yang memang langsung menyentuh pada ulu hati mereka, guys. Kalau kita kan memang berdampak, tapi tidak sampai ibaratnya bukan serangan yang kayak serangan kepada titik lemah kita, tapi mereka langsung menyerah di titik lemah mereka sehingga mereka langsung jatuh terkapar, guys. Karena mereka tidak sanggup lagi mencari nafkah, dan bahkan banyak yang juga ada keluarga yang bercerai. Karena kalau bahkan keluarga itu kalau tidak kuat-kuat dengan iman ya bisa bercerai karena suami nggak mampu nyari nafkah, itu bukan nggak mampu ya, memang nggak ada peluang untuk nyari nafkah, istrinya nggak tahan akhirnya terjadi cekcok rumah tangga dan akhirnya cerai. Itu bisa terjadi dan mungkin sudah banyak terjadi gitu. Karena berbahaya, karena banyak rumah tangga tuh mengalami masalah ekonomi gitu, dan itu bisa menyebabkan perceraian gitu ya. Bukan cuma rumah tangga, juga masalah keluarga lainnya gitu yang disebabkan oleh masalah ekonomi, guys. Tentu saja, ini tidak berarti saya ingin menganjurkan orang kemudian tidak peduli dengan segenap langkah yang harus dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Semua protokol harus diterapkan. Dan sebenarnya membaiknya kondisi di atas bisa dibilang adalah berkat dipatuhinya segenap protokol kesehatan tersebut. Namun setelah mengikuti protokol, kita harus juga sadar bahwa petaka COVID-19 ini adalah sesuatu yang bisa kita tangani. Seperti sudah diingatkan berulang-ulang, COVID-19 sudah ada di dunia, dan masyarakat dunia harus belajar hidup bersamanya. Jumlah orang yang terkena COVID akan terus bertambah. Di banyak negara pun apa yang disebut sebagai gelombang kedua, atau gelombang ketiga, atau gelombang-gelombang selanjutnya pun terjadi. Tidak akan ada negara yang sepenuhnya aman dari COVID-19. Vaksinnya belum ditemukan. Berlebihan rasanya untuk membayar. Ada, contoh Vietnam tuh aman, guys. Saya coba lihat buka Vietnam, itu mereka sudah aman dari corona gitu. Tapi mereka meskipun aman, mereka tetap menjalankan itu. Jadi sisinya adalah yang katakan tidak ada yang aman. Ada kok negara yang aman dari corona, yang tidak. Yang artian aman ini adalah tidak separah yang lainnya gitu. Jadi mereka tuh jauh dari kata apa yang sangat seperti kita lah. Kita levelnya sudah nomor 1 di Asia Tenggara, udah parah banget gitu. Akan ada masa di mana tidak ada lagi penambahan pasien COVID-19. Wabah ini bukan semacam cerita hayalan di dunia fiksi di mana ada awal, ada konflik, ada klimaks, kemudian ending dengan si penjahat terkalahkan dan mati. Wabah ini adalah sebuah kisah di mana si penjahat akan terus berada bersama kita. Karena itu, kita harus menghadapinya dengan rileks, meski juga waspada. Pada akhirnya, tentu akan ada yang meninggal akibat COVID. Dan sejak awal wabah sudah dikatakan, fatality rate-nya adalah sekitar 2-3%. Ini tidak terhindarkan. Tapi yang terpenting, kita jangan panik berlebihan. Suasana hati dan pikiran kita juga akan menentukan seberapa jauh kita bisa mengalahkan corona. Kita lindungi diri kita dari corona sebisa kita. Tapi kita juga harus menjalankan hidup kembali, menggerakkan ekonomi, bermasyarakat, sekolah. Karena itu, jaga terus akal sehat kita. Karena dengan akal sehat, kita akan selamat. Ya, akal sehat, akal dibantu baru timbul belakangan. Bahwa sekarang dia katakan perang lawan corona. Sebelumnya dia nggak punya akal sehat, guys. Dia katakan hidup santuy, normal, ini virus nggak berbahaya, hidup biasa aja. Jadi kita harapkan dari Bantu ini terus akan menjaga akal sehatnya akhir-akhir ini gitu kan. Dan meskipun itu tadi juga ada sedikit yang tidak akal sehat. Dimana dia mengenai prestasi itu kan bagi saya rancu. Karena prestasi itu diambil dari jumlah yang 130.000 gitu, bukan yang 17.000 di awal gitu, guys. Jadi prestasi itu ya nggak ngaruh kalau jumlahnya besar gitu kan, justru akan berbahaya. Saya lebih memilih prestasinya besar, anggaplah 100%, tapi jumlah korban 1.000 berarti kan tambah korban 1.000 lagi dibanding sekarang nih 30.000 tapi 1.300 gitu kan. Ini kan jumlah korban itu yang kita lihat gitu, itu yang penting, guys. Oke, dan terkecoh dengan jumlah prestasi. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.